الرحيم نويت التعلم والتعليم والتقوى والتدبير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الدنيا ومرضاته وحبه وصوابه. Wabihadal isnad qala, dengan sanad ini berkata Imam Abdullah Samarkandi radhiyallahu taala anhu, hadasana Ibrahim, hadasana Abu Muawiyah anil Ahmas an Haisamah, dari Imam Haisamah qala, berkata Imam Haisamah, taqulu al malaikatu, malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabb, ya, abdukal kafir, hambamu yang kafir, basatta lahu dunya, engkau luaskan urusan dunianya, kamu mudahkan, engkau mudahkan, engkau berikan banyak, kata malaikat. Wa tuzawi anhul bala, bahkan orang kafir di samping engkau luaskan masalah-masalah dunia, dan juga wa tuzawi, engkau jauhkan anhu, dari orang kafir tersebut, apa yang jauhkan, al bala ubala, ya. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan lil malaikati, kepada malaikatnya, ya, iksifu an iqabihi, malaikat iksifu, kamu lihat, kamu buka, an iqabihi, akibatnya orang-orang kafir ataupun siksaannya orang-orang kafir itu, kalau aku berikan dunia luas, aku jauhkan dari balak ketika di dunia, kamu lihat. Fa idza ra'auhu, ketika malaikat itu melihat akibat orang-orang kafir yang dapatkan, qaulu, kemudian para malaikat mengatakan, la yanfa'uhu ma asaba minad dunya, ma yanfa'uhu, oh enggak bermanfaat, ya, bagi orang kafir, ma asaba minad dunya, apa-apa yang didapatkan dari dunia itu enggak bermanfaat, ya, bagi orang-orang kafir. Wa taqulu, dan kemudian malaikat tadi ngomong lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abdukal mu'min tuzawi anhu dunya, hambamu yang mukmin, tuzawi anhu dunya, engkau berikan, engkau jauhkan, engkau berikan sedikit dari urusan dunia. Wa tu'riduhu lil bala, bahkan orang mukmin itu wa tu'riduhu lil bala, engkau berikan bala, cobaan, ya, dodon online yo gak segera mlaku, ya, umpama dodol iki yo kadang wis ruwet dan lain sebagainya, engkau berikan banyak apa bala, ya. Kemudian fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, iksifu an sawabi, ya, coba sih kamu lihat pahalanya orang-orang mukmin yang aku berikan dunia itu tidak banyak, dan justru aku berikan banyak balak, cobaan, ujian. Fa idza ra'auhu, kemudian ketika malaikat melihatnya, ya, qalu, malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma yadurruhu, ya, ma yadurruhu ma asabahu minad dunya, kata malaikat tadi mengatakan, ma yadurruhu, tidak membahayakan kepada orang mukmin, ma asaba minad dunya, ya, apa-apa yang dia dapatkan ketika di dunia, ya. Jadi orang-orang mukmin itu walaupun mungkin di dunia sedikit sesuatu urusan dunia diberikan oleh Allah dan banyak ujian yang diberikan oleh Allah, tapi besok di akhirat semua itu tidak bawa, ya, pengaruh, bahkan mereka akan senang. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril
saya dengan keluarga saya ini kalau makan tidak pernah cukup. Ya, Rasulullah pernah ngomong sama malaikat Jibril seperti itu. Ya, saya bersama keluarga saya ini kalau makan tidak pernah cukup, artinya tidak pernah kenyang, tidak pernah kenyang. Sehingga penduduk langit itu semuanya langsung dengar apa yang diomongkan oleh Rasulullah ketika kepada malaikat Jibril. Ya, akhirnya Rasulullah kok terasa kok ini ada malaikat yang bagian niup trompet kok kayaknya mau datang. Apakah ini akan kiamat malaikat Jibril? Ya, apakah ini akan kiamat wahai malaikat Jibril? Ini penjelasannya ada dalam kitab Wasailul Wusul Samai Rasul. Ya, apakah ini akan kiamat? Ya, ternyata enggak ini malaikat ya Israfil ya bagian peniup trompet ini mau datang kepada panjenengan. Ya, mau datang kepada panjenengan. Kemudian setelah datang kepada Rasulullah, malaikat Israfil ini langsung ngomong, Rasulullah, saya ini disuruh oleh Allah membawa kunci-kunci gudang harta yang ada di dunia. Kalau sampean mau gunung-gunung ini dijadikan permata, jadikan emas. Ya, ada Rasulullah, ya Pak Rasulullah, mau apa enggak? Enggak, kata Rasulullah, enggak mau. Ya, saya mikir kok ke aku tawan ya, kok ke aku ditawan, nah aku tak teken lah ya umat langsung malaikat jadikan saking Rasulullah subhanallah. Rasulullah ditawari gunung-gunung jadikan permata emas perak, Rasulullah tidak mau. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala hadatsana Muhammad ibnu Fadlin Qala hadatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Abi Darin Al-Ghifari ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan al-muksiruna humul asfaluna ya. Al-muksirun kata Rasulullah, al-muksiruna ya, al-muksiruna adapun orang-orang yang muksir itu orang-orang kaya. Ya, humul asfaluna, mereka itu besok berada di paling bawah. Ya, jadi orang-orang kaya itu besok humul asfaluna itu berada di paling bawah. Ilaman qala bimali, kecuali orang kaya yang dia itu mengatakan bimali dengan hartanya, hakada, oh saya berikan sedekahkan ini, hakada, oh saya berikan ini untuk ini. Arba'a marat, 4 kali dia mengatakan wa qalilun ma'wahum, tapi kata Rasulullah wa qalilun ma'wahum, tapi sedikit sekali mereka orang-orang kaya yang mengatakan umpama ya umat di sini butuh apa setiap hari umpama ya butuh jajan 1.000 paling umpama orang 1.000 orang 1.000 tak umpama ada orang kaya seperti itu, oh ya enak lah ya umpama. Tapi kata Rasulullah qalilun ma'wahum, yang seperti ini jarang ya, yang seperti ini jarang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka orang-orang kaya besok ketika di akhirat paling bawah nah. Kecuali kalau mereka mengatakan harta saya untuk ini, harta saya untuk ini, harta saya untuk ini. Oh itu enak Pak. Kalau seperti itu ya, di masjid itu beli rumah depan masjid loh, berarti etani ya timurnya seharga 1M 300, murah 1M 300 ya. Tapi sama orang Gedul Pasar, artinya orang Gedul Pasar ya, yang punya orang Gedul Pasar, anaknya banyak yang sudah keluar ya, sudah keluar 1M 300, tapi disuruh bayar cuma 1M, cuma 1M ya. Yang 300 dikasihkan apa masjid ya Pak, lumayan Pak, 300 juta Pak, pinter berarti sing duwe pinter, gak kedonyan ya. Kalau lek cara kedonyan Pak, habis dibeli masjid itu ditawar 2M, habis dibeli masjid itu ditawar 2M. Lah umpama cara kedonyan wis gak sido masjid tak terusing
tapi orangnya bagus ya, maksudnya pinter Pak ya. Buat yang sudah mati itu dibagi dengan 300 juta lah, gitu-gitu itu yang perlu kita contoh. Kalau punya uang banyak jangan dibagi, bagikan sama orang yang sudah meninggal, jadikan untuk investasi ya, besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya keinginan umpama ya, gak apa-apa ya, kan ada di sana Nabi Musa ya, di Nabi Musa itu kan ada, seandainya ini gundukan pasir ini jadi gandum, pakai ngomong sing kelaparan ya, lalu itu sudah dapat jadi pahala, sudah jadi pahala. Lah kita kalau umpama punya sesuatu, seandainya umpama aku di rumah pinggir rembong ya umpama takdol ya, sebagian jadikan untuk jalangan akhirat ya. Tapi ya gitu tadi ya, kata Rasulullah qalilun ma'wahum, tapi sedikit ya orang yang seperti itu. Qala Al-Baqir radhiyallahu anhu ya, berkata Al-Baqir Imam Abdullah Samarqandi radhiyallahu taala anhu, makna qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti daripada dawuh Nabi Muhammad SAW, al-muksiruna humul asfalun, mereka orang-orang kaya besok di bawah, yakni idza kanal ghaniyun min ahli jannah, kalau memang yang orang kaya itu menjadi penduduk ahli surga ya, walaupun masuk surga orang-orang kaya itu tetap di bawah ya. Wa asfaluna darajat minal fakir, dan derajatnya di bawah orang-orang fakir, derajatnya di bawah orang-orang fakir ya, kalau memang itu menjadi penduduk ahli surga. Jadi orang fakir besok derajatnya di atasnya orang-orang kaya. Orang-orang kaya di bawah derajatnya orang-orang fakir. Wa in kana min ahlina, tapi kalau orang kaya tersebut menjadi penghuni neraka, bahwa min darkil asfal minan nar, maka dia akan menjadi di darkil asfal ya. Mereka akan mendapatkan tempat undak-undaknya, tangga yang paling bawah daripada neraka. Illa man qala bil mali hakada wa hakada, kecuali orang kaya yang mengatakan harta saya untuk ini, harta saya untuk ini, yakni yang dimaksud harta saya untuk ini, harta saya untuk ini apa? Ya tasaddaqu an yamini, dia sedekah dengan sebelah kanannya ya, wa yasiri, dan dia sedekah dengan sebelah kirinya, wa man khalfihi, dan sedekah dengan belakang yang ada di belakangnya, wamin baina yadihi, dan dia sedekah dengan apa yang ada di depan. Wa qalilun ma'wahum ya, wa qalilun ma'wahum, sedikit mereka yang seperti itu, kata Rasulullah, yang dimaksud ulama yujadu mishadam minal agni fil agniya, ulama ya sedikit sekali yujadu mislahada, kita temukan seperti ini fil agniya, di dalam orang-orang kaya. Wali anna syaitan, dan sesungguhnya syaitan yuzayyinu lahum amalahum fid dunya, sebab syaitan itu menghiasi mereka harta mereka ketika di dunia ya, ketika di dunia itu termasuk seperti itu. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya warawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan yaqulu, mengatakan layan juhina ya min ihda salasi ya, sesungguhnya orang kaya itu tidak selamat dari salah satu tiga perkara. Imma an uzayyinahu fi ainihi ya, ada kalanya imma an uzayyinahu ya, ada kalanya setan itu akan menghias-hiasi terhadap harta mereka fi ainihi, di dalam pandangan mata mereka. Jadi kadang setan itu menghiasi hartanya orang-orang kaya itu di depan mata mereka, sehingga mereka itu bayam na'uhu
min hakihi, sehingga mereka tuh kadang mencegah haknya untuk mengeluarkan hartanya. Ya, seperti apa kisahnya Sa'labah di zaman Rasulullah. Sa'labah itu saking fakirnya sampai kalau pakai baju untuk sholat itu gantian. Ya, suatu saat Sa'labah itu ditanya Rasul, kok cepet-cepet kenapa? Ya, habis sholat kok cepet-cepet langsung pergi. Ngapunten Kanjeng Nabi, istri saya sudah nunggu pakaian saya untuk sholat. Lah, berarti kan momen agak diri ya. Sholat saja enggak, pakaiannya ganti ya. Makanya Sa'labah ini enggak beberapa kali didoakan Rasulullah enggak mau. Ya, Rasulullah enggak mau sampai akhirnya Sa'labah minta sama Rasulullah, akhirnya dibeli kambing, didoakan ya. Akhirnya dulu pertama Pak enggak punya Pak ya. Enggak punya suku wong gurun teko ngarep dhewe Sa'labah ya. Setelah kambingnya tambah banyak ya, subuh wis gak ketok ya, zuhur wis gak ketok, Jumatan gak ketok, wis gak ketok blas wis ya, ketutupan dunia. Selamat awake dijadikan gini-gini ya, paling ucap bahwa tak ketok sugi ya, tak kolang majlis ya. Kalau mama tak sukses wis repot wis gak kira tak kolang majlis ya, ucap tahu kita ya, mama tak sukses gak kira tak kolang majlis no kak suge jarang nama majlis, apalagi jadi no suge tambah nggak nolak plus nama majlis ya. Itu termasuk seperti itu. Akhirnya tarik zakat tambah ngomong narik pajak Rasulullah sama Rasulullah, jangan ditarik ya, jangan sampai sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lainnya tidak mau narik ya. Itu memang seperti itu dia sih katanya koyong weman ya. Waduh 100 juta ya umpama itu setan menghiasi hartanya orang kaya itu di depan mata. Wa imma an ushila alaihi sabilahu ya, ada kalanya memang mempermudah orang tersebut ya jalannya untuk mendapatkan harta itu gampang ya. Fayun fikuhu fi ghairi haqi, kadang mereka justru menginfakkan fi ghairi haqi ya, di selain yang bukan haknya. Harusnya hartanya diberikan kepada majlis ya, itu enggak ya, diberikan apa yang enggak ada manfaatnya ya, yang enggak ada manfaatnya ya, itu termasuk adalah seperti itu. Makanya sampai Imam Ibrahim bin Adham suatu ketika ya, beliau ini mau masuk ke kamar mandi, ke WC ya, sama yang jaga WC ya, yang jaga kamar mandi dibilang gini, bayar Pak ya, Mbak bayar, saya enggak punya uang. Enggak boleh masuk, masuk. Imam Ibrahim bin Adham kemudian pergi nangis ya, nangis lah iya nang omai setan nih bahaya jeding lah kan setan ya, WC itu tempatnya setan. Makanya harus baca doa minal kubusi wal khaba'is, jangan lupa. Misalnya mengatakan kalau buka aurat, buka sarung ya, baca bismillahi ya, biar auratnya enggak dilihat, barang-barang halus di dalam masjid ya. Itu termasuk seperti itu. Ayo nang omai setan naik bayar ya, masa orang kaya pula bayar ya, masa orang kaya bayar. Apalagi masuk rumahnya para nabi, rumahnya para shodiqin, apalagi masuk surga kok pingin gratis ya, pingin gratis ya. Kadang kita ini masuk surga itu pingin gratis toh ya, gratis toh ya, tak mau bayar. Tapi kalau masuk tempatnya setan, waduh ya, mereka itu berani bayar berapa saja. Lah itu termasuk seperti itu ya. Wa imma, jadi dimudahkan tapi diberikan kepada bukan yang berhak untuk menerima. Wa imma an bibahu fi qalbihi fayaksibahu bi ghairi haqqihi ya. Wa imma an bibahu fi qalbi, kadangkala setan itu menghiasi harta itu
menjadikan orang-orang itu di dalam hatinya diberikan cinta harta. Fayaksibu bihari haki, sehingga dia itu bekerja dengan tanpa sesuai yang benar, dengan sesuai tanpa haknya. Itu termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah ketika syaitan itu mengatakan seperti itu. Makanya sampai sahabat Abu Bakar mengatakan inna iblisa qa'iman fi amamika fa inna iblisa tatuka ila tarkidin faman ajaba iblis faqad dahabatin. Ya, kata sahabat Abu Bakar mengatakan bahwasanya iblis itu selalu berada di depan kita, dan iblis itu selalu mengajak orang itu untuk meninggalkan agama. Faman ajaba iblis, siapa yang mengikuti iblis, memenuhi ajakan iblis, dabalahu anhudin, maka akan hilang agama. Tidak peduli sudah siapapun, kalau menuruti iblis dibuang sudah agama, ya dibuang agamanya. Makanya mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang selamat, ya selamat di dunia, selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga imannya, dijaga Islamnya, dijaga akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang salihah. Mudah-mudahan kita matinya kelaparan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saja yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على